bisa cepet deh. Oke, kita mulai dari yang senyawa pertama. Siapa yang akan mencoba menyampaikan pendapatnya untuk yang senyawa A? Jadi ini kan pilihannya adalah ini ya strukturnya. Jadi ceritanya begini, kalau teman-teman menggunakan spektroskopi, itu kan tidak bisa hanya menggunakan satu macam gitu ya. Jadi empat macam data spektroskopi itu akan digabungkan. Nah, untuk IR itu dia dari data IR kita hanya akan mendapatkan gugus fungsi apa yang ada di dalam suatu senyawa. Jadi kalau teman-teman ada sampel, kemudian diminta untuk analisis dengan inframerah, teman-teman belum bisa menentukan strukturnya. Hanya bisa menentukan gugus fungsi apa yang ada di dalam senyawa tersebut. Hanya gugus fungsi ya. Untuk beberapa polimer itu bisa dengan overlay. Overlay itu membandingkan spektra yang satu dengan yang lain gitu ya. Overlay itu kayak overlay, namanya overlay juga numpuk senyawa gitu ya dalam satu sheet gitu. Kemudian dibandingkan. Nah, serapan utamanya itu kalau polanya mirip dan lokasinya, maksudnya bilangan gelombangnya sama atau mirip gitu ya, itu bisa dianggap atau dijadikan referensi gitu ya. Itu adalah senyawa yang sama gitu. Tapi itu sangat terbatas ya, dan sebenarnya untuk bisa melakukan itu overlay-nya tidak hanya satu kali sebenarnya. Kalau kita mau mengikuti sistem yang beneran precise ya. Jadi kalau cuma sekali itu masih belum bisa sebenarnya datanya. Kalau cuma sekali dan satu kali itu masih belum bisa. Itu harus ada perulangannya. Tuh, supaya yakin bahwa itu adalah senyawa yang sama. Ya. Jadi harus diinjeksi sampel dan senyawa standarnya. Kalau IR kan injeksinya harus sendiri-sendiri ya, nggak bisa barengan. Kalau menggunakan kromatografi kan mungkin bisa, tapi kalau IR kan nggak bisa, harus sendiri-sendiri. Karena preparasinya teman-teman sudah belajar ya di instrumen. Untuk preparasinya kan harus sendiri-sendiri. Kalau bentuknya kristal bagaimana, kalau cair bagaimana. Tuh. Nah, makanya kalau untuk soal-soal IR biasanya akan diberikan dulu pilihan, misalnya gugus fungsinya seperti ini, kemudian spektranya bagaimana, atau sebaliknya. Minimal sudah ada yang diketahui. Tidak mungkin blank sama sekali karena IR itu hanya akan memberikan data tentang gugus fungsi. Itu yang harus dipegang ya. Oke, kita mulai yang senyawa A. Silahkan, siapa mau mencoba? Ya, silakan. Sudah mengerjakan semua kan ya kemarin, tinggal membaca. Bentar, saya stop dulu karena WA-nya tadi belum saya matikan. Nanti mengganggu. Oke, silakan. Siapa akan mulai membaca? Sekarang tanggal berapa? Saya nggak akan menunjuk ya. Silakan, siapa yang akan membaca? Saya lagi kuliah. Silakan. Yang akan membaca siapa? Saya mau mencoba, Bu. Oke, sebutkan nama, karena kalau saya sedang share screen, saya nggak bisa lihat siapa yang bicara. Ini yang muncul hanya beberapa orang. Sebutkan nama, karena akan saya catat ya. Silakan, Sopo. Saya Yogi, Bu. Oke, ya.
Yuk, Yogi, lanjut. Yang senyawa A itu setelah dilihat spektra itunya tidak sesuai, Bu. Karena Maksudnya? Tugas Anda itu kan, membaca senyawa A ini. ya, Senyawa A ini termasuk terus struktur yang itu kan, Bu, mana? ditentukan. Iya. Jadi kan ini kan masih Oh, unknown. Makanya diberi simbol A, B, C, D karena ini adalah senyawa-senyawa yang unknown. Kemudian baik, ini Bu. adalah pilihan strukturnya. Nah, tugas Anda itu kan mengidentifikasi dari spektra IR yang ini, spektra IR senyawa A ini, gugus fungsi apa saja yang muncul di sini. Kemudian nanti baru balik ke sini. Dari pilihan ini berarti yang mana gitu. Oh, baik, Bu. Oke, Dari silakan. spektra senyawa A itu ada gugus CH itu pada panjang gelombang 2850 Saya sampai Yogi, itu memang panjang gelombang. bukan, Bu, bilangan gelombang, maaf, bilangan gelombang. Bilangan gelombang 2850 sampai 3300 cm pangkat minus 1. 3.300-nya emang ada itu? Ini Anda bacanya berdasarkan spektra ini loh ya. Jadi kalau 3000. nih. Ini kan maksimal di 3.000 nih. Iya, Bu. Berarti Anda bacanya sesuai spektra ini. Oh, baik. Kepean yang ada di buku, yang ada di referensi, itu kan range ya. Itu kan antara. Jadi antara sekian sampai sekian itu daerahnya ini. Antara sekian sampai sekian daerahnya ini. Tapi begitu Anda bekerja dengan spektra, Anda harus bisa menyebutkan di daerah mana. Ini kan 3.000 nih maksimal. Jadi nggak mungkin lebih dari 3.000. Gitu ya. Coba diulangi. Oh, baik, Bu, saya ulangi. Ada serapan pada bilangan gelombang sekitar 2700 sampai 3000. Itu berarti menandakan ada gugus CH. Saya potong dulu. CH itu nggak sampai 2.700, Yogi. 2850, Bu. Iya. Berarti yang 2.700 kan bukan CH. Atau nggak perlu dibaca maksud saya. Gitu ya. Oh, baik, Bu. CH-nya SP2, SP3, atau yang mana? CH-nya banyak loh. Banyak macamnya. Ini SP3, Bu. Oke, terus? Kemudian pada bilangan gelombang sekitar 1750 itu juga ada serapan. Itu menandakan ada gugus karbonil C double bond O. Oke, terus? Kemudian pada bilangan gelombang sekitar 1450 juga ada serapan. Itu menunjukkan ada gugus CH juga SP2. Gugus CH2, Bu. Kemarin kalau CH2 namanya apa? Gugus etil. Etil itu C-nya berapa? Etil. Gugus ini, Bu, apa ya? Metilen, Bu. Metilen. Ya, metilen. Metilen. Terus? Yang sebelah kanannya itu fingerprint kan, Bu? Iya, tapi masih bisa dibaca kan? Oh, itu berarti di kalau ada yang masih bisa dibaca? 1100. Oke. Di sekitar 1100 juga ada serapan. Berarti itu ada gugus CO. Terus strukturnya yang cocok yang mana? Struktur yang cocok itu kemungkinan yang B, Bu. Pertanyaan saya, kalau yang Anda pilih yang B, ini CO yang di 1100 ada nggak ikatannya di sini, di struktur B? Nggak ada, Bu. Nah, kenapa tadi dibaca? Kan kemungkinan masih bisa dibaca, Bu. Sebetulnya saya nulisnya nggak ditulis, Ibu, yang itu. Anda tahu maksudnya kemungkinan bisa dibaca itu gimana maksudnya? Coba dijelaskan. Kan di data ada, Bu, kalau ada serapan di sekitar 1000 sampai 1300 berarti itu ada gugus CO.
Ya, saya pernah mengatakan kan ya, kalau peak-nya di IR itu akan banyak sekali dan tidak semuanya harus dibaca. Saya kayaknya sudah mengatakan itu enggak cuma sekali. Jadi tidak semua serapan yang muncul itu harus dibaca. Apalagi Anda kan punya pilihan di sini. Anda punya pilihan struktur kan? Tugas Anda itu memasangkan struktur mana yang tepat. Kalau Anda membaca di sini ada CO, berarti kan malah nggak sesuai dengan struktur yang ditawarkan. Iya kan? Betul, Bu. Oke, sudah tahu ya, sudah bisa menerima ya sekarang. Jadi tidak semua serapan yang muncul di sini ini harus dibaca, enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin kayaknya ketika saya menyampaikan cara membaca IR, itu sudah saya berikan urutannya kan ya. Nggak salah sih, Anda boleh membaca dari kiri, tapi ini kan yang kelihatan sekali, yang langsung muncul ketika yang kalau kita lihat terus kita langsung notice itu peak yang mana coba? 1700. Ya, Karbonil. itu punyanya siapa? Karbonil, suitable bond. Oke. Jadi yang dilihat dulu ini. Kemarin di urutan cara membaca itu kan kalau ada karbonil, lihat dulu apakah ada karbonil. Kalau ada karbonil, nah begitu ada karbonil teman-teman kan sudah kebayang. Karbonil itu macamnya ini loh senyawanya, ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat. Itu sebenarnya kalau kita sudah menemukan karbonil, itu bisa jadi guidance gitu loh untuk memastikan gugus fungsi yang lainnya. Dan ini serapan karbonilnya ini kan kelihatan banget ya. Sharp gitu loh ini. Polanya seperti ini kalau yang karbonil. Jadi bukan cuma nyempil di sini kecil, bukan ya, itu bukan CO berarti. Tapi ini polanya panjang seperti ini, kita biasa menyebutnya sharp. Ini model-model pola untuk karbonil. Jadi begitu sudah ada karbonil, kemudian cek yang sebelah kiri. Ada CH, CH-nya sp2, sp3 bisa kemungkinan di sini, simetrik asimetrik, stretching ya. Kemudian bendingnya kan ada di sini, gugusnya metil maupun metilen. Nah ini tadi ada yang belum disebut kayaknya berarti. Ada gugus fungsi yang belum disebutkan tadi? Tadi kan baru disebutkan sorry. Ini kan di sini ada CH ya. CH itu kan bisa CH-sp2, bisa sp3. Kalau sp2 berarti rangkap, kalau sp3 kan berarti ikatannya tunggal. Tapi kemudian di sini, di bendingnya itu kan ada pilihan. Gugusnya apakah metil atau metilen. Ya Pak ya? Sekarang kita cross-check dengan struktur yang ditawarkan. Tadi dari gugus, kalau pilihannya adalah ini, 2 butanon ya. Apakah ada gugus fungsi yang tadi belum disebutkan oleh Yogi? Oke, ada yang chat, sebentar. Ya, Maulida, gugus fungsi apa yang belum disebutkan oleh Yogi? Aldehid. Siapa yang barusan menjawab CH3? Saya, Bu. Oh, Indah. Oke. Ya. Ya, betul. Indah. CH3 ya. Kita biasa menyebutnya gugus apa? Metil, Bu. Ya, betul. Metil. Jangan terbalik ya antara metil dan metilen. Maulida. Maulida ini menjawabnya aldehid ya, yang ini atau gimana? Untuk spektra yang ini. Maulida mungkin bisa open mic kalau sinyalnya bagus untuk menjelaskan atau gimana nih? Karena chatnya kok.
kita bicara gugus fungsi ya. Aldehid itu bukan gugus fungsi. Aldehid itu kan suatu kelas senyawa. Kalau kita bicara gugus fungsi, artinya ini loh. Kalau ini gugus fungsinya, kalau saya tanya ini gugus fungsinya apa saja kan teman-teman bisa menyebutkan ini kan? Ini ada karbonil, ini hidroksil. Kemudian ini adalah ini apa nih? CsP2 ya kan? Atau CC ikatan rangkap. Itu yang disebut dengan gugus fungsi ya. Jadi dari satu struktur senyawa itu kita pecah-pecah gugus fungsi penyusunnya apa saja. Gitu. Ya, coba Maulida, silahkan diklarifikasi. Maksudnya aldehid gimana ini? Oke, mic-nya rusak berarti bisa dituliskan. Ya, Maulida. Oh ya, ini. Itu ada indikasi. Oh, oke. Berarti maksudnya Maulida ini enggak sepakat dengan Yogi ya. Kalau Yogi tadi kan pilihannya adalah senyawa yang nomor 2, yang butanon. Maulida itu punya pilihan yang lain. Kalau di aldehid berarti yang struktur terakhir ya, Maulida ya. Oke. Jadi ada 2 pendapat ini teman-teman. Mari kita cermati. Ini 2 butanon ini suatu keton ya. Jadi sama-sama karbonil. Kemudian yang satunya keton, yang satunya aldehid. Oke. Mari kita cermati strukturnya. Ya. Saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Saya mau ke belakang sebentar. Saya izin ke belakang sebentar. 5 menit teman-teman untuk merenungkan apakah aldehid atau keton ya. Sorry. Ya, silahkan. Saya nggak akan menutup ini.
Sudah kembali. Ya. Saya mau cek dulu deh. Siapa yang sepakat dengan Yogi? Siapa yang karena ada, oh Yogi meralat. Oke, Yogi bisa menjelaskan ini ada serapan antara 2850 sama 3000 ini apa nih? Serapannya siapa? Itu CH, Bu. C dan H, bukan CH3. Oh ya, CH betul ya, betul. CH memang di situ. Tapi apa hubungannya dengan senyawa E? Kalau CH kan, kalau CH, maksud Anda CH yang ini? Maksud Yogi yang mana? CH. Itu iya Bu, CH yang itu Bu. Karena kalau di literatur di PPT yang dari Bu kemarin itu kalau CH2 sama CH3 itu serapannya berbeda Bu. Di bilangan apa di bilangan gelombang yang berbeda. Bukan di 2800 tapi di sekitar 1300 dan 1400 Bu. Sebentar, kalau CH3 sama CH2 itu ada ikatan CH-nya enggak? Ada Bu. Ada kan berarti? Jadi di sini ini CH untuk any kind ya. Saya kan selalu bilang CH di sini ini SP2, SP3 ya. Di sekitar 2900 sampai 3000-an. 28 sekian, 29 sekian sampai 3000. Itu CH. CH-nya bisa SP2, bisa SP3 kan? Simetrik dan asimetrik. Di sini. Nanti yang SP2 agak geser sih. Yang ini. Oke, ini apa? Di sebelah kanan serapan CH ada serapan lagi. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Pilih yang metil propanal, yang aldehid, atau yang keton untuk senyawa A. Coba saya cek dulu. Berapa orang yang pilih aldehid? Bisa raise hand. Cuma 1, 2, 4. Ini harus tahu alasannya ya, bukan cuma oh, ternyata suara terbanyak aldehid. Oke. Nah, baik. Sepertinya suara terbanyak aldehid. Pertanyaan saya selanjutnya. Kuncinya di mana kok bisa menentukan itu aldehid? Bentar, saya share dulu ya. Ya. Jadi kalau dari spektra ini, yang mana yang menunjukkan kalau itu adalah suatu aldehid? Kalau CO kan masih secara umum ya, karbonil. Ada yang bisa menunjukkan puncak kuncinya? Ada serapan lemah Bu di antara bilangan gelombang 2850 sampai 2750 cm pangkat -1. Oke, pola serapannya seperti apa? Ada pola tertentu enggak? Jadi bukan cuman range ininya ya, tapi juga perlu dipelajari pola serapannya, teman-teman. Pola serapan itu contoh yang saya contohkan kemarin, misalnya OH itu lebih melebar. Kemudian kalau NH itu dia lebih kurus. Seperti itu. Nah, kalau aldehid ini cirinya bagaimana? Oke. Ini ada 2 puncak lemah kalau menurut Maulida, kemudian menurut Faiz itu tajam. Yang tajam apanya, Faiz? Yang tajam itu contohnya ini CO ini yang disebut sharp itu seperti ini. Ini kan kelihatan sekali kan terpisah dari yang lain gitu.
Kalau yang ini kecil-kecil ini nggak bisa dikatakan tajam. Ini medium ini antara. Intensitasnya tajam. Ya, intensitas yang tajam itu yang ini CO tapi. Jadi kita menyebutnya sharp itu yang CO ini, yang tajam itu ini. Ada pendapat lain? Yang mana yang membuat teman-teman yakin kalau ini aldehid gitu loh? Bilangan gelombang 1400-an ikatan CH aldehid. Oh, 1400 itu yang mana, Arvena? 1400 itu ini. Ya, ini CH aldehid itu munculnya nggak di situ sih. Bukan di 1400-an, Arvena. Ya, ini betul kata Indah. Jadi yang 1400 1300-an itu 1400 1375 itu yang metil, iya. Kalau metil kan berarti metil itu kan yang ini kan. CH3 yang ini kan CH3 ini. Ujung-ujung ini ada CH3-nya loh ya. Yang dibiarkan nganggur ini artinya kan metil di sini. Berarti ada CH3 ya, betul. CH aldehid di 2700. Ya, Iva, tapi apakah ada pola tertentu yang bisa kita amati? Kalau daerahnya iya, karena ini nggak ada serapan lain sih. 2500, 2700, 2800. Ada pendapat lain? Saya mau mengumpulkan dulu. Raihan? Kamu kayaknya pengen buka mic. Mohon izin Bu, kalau nggak salah ya ini berdasarkan di sini Bu ya. Iya, Pak Is ya. Oke, Kalau berdasarkan video yang kemarin itu kan yang paling membedakan antara OH-nya aldehid sama OH-nya alkohol itu di sekitar 3000 sama 3000 kurang itu ya. Kalau alkohol kan melebar dan melengkung gitu. Terus kalau aldehid kayak apa ya itu sudutnya itu ya tajam itu yang maksud saya tajam itu sudutnya, nggak tahu itu istilahnya apa gitu. Oke. Pak Is, aldehid itu punya OH po? Bukan ikatan OH tapi yang membedakan COH-nya aldehid. Nah iya, emang aldehid punya OH tuh? Nggak Kan punya. Anda membandingkannya barusan sama yang ini, sama alkohol. Iya, kan saya berdasarkan video yang kemarin. Ya, tapi kan maksudnya bukan itu, ayo. Videonya bener loh. Sudah saya lihat loh. Videonya bener. Bagaimana yang saya sampaikan ya, saya dan Mas Arief itu berdua sekarang. Dosen 2 untuk mengajar Anda 2. Pak Is itu sambil zooman yang lain ya? Teman saya, Bu. Lah, masa di satu ruangan? Kamu ya nggak konsen loh. Gimana kan saya di pondok, Bu. Nggak pakai headset po? Lagi enggak. Soy. Oke, nanti kamu lihat lagi ya videonya ya, Faiz. Saya masih bingung dengan penjelasanmu ya. Masa OH pembandingnya jangan OH dong. Iya Bu. Oke, silahkan siapa yang lain. Ini di chat sudah ada pic yang terlihat jelas CO dan CH aldehid. Oke, Vicky, CH aldehidnya yang mana? Kita sedang mempermasalahkan CH aldehid. Sebenarnya sudah terjawab sih, tapi saya cuma ingin meyakinkan saja. Yang itu Bu, yang 2700 sama yang 2800. Oke, polanya gimana Vicky? Pola pic-nya gimana? Pola serapannya. Sudah betul, tinggal menambahkan sedikit. Ini di kelas sudah ada yang gemes nih, karena merasa sudah menjawab. Terus sudah benar, tapi saya belum menerima. Saya tahu. Nggak apa-apa, ini masalahnya saya harus mendengarkan dari 50 sekian orang. Berapa orang yang hadir ya? 56, 55. Ada yang nggak masuk nih.
Oke, coba teman-teman scroll ke atas lagi yang chatnya siapa tadi? Chatnya Maulida. Ya. Jadi ada 2 puncak lemah. Puncaknya lemah ya. Bukan sharp. Malahan bukan tajam itu. Ada 2 puncak lemah, di kisarannya benar. Kisarannya teman-teman itu sudah benar, sekitar sekian. Tapi maksud saya perhatikan ini loh. 2 puncak lemah ini. Ini teman-teman beruntung karena ini termasuk lebih tajam dibanding aldehid pada umumnya. Jadi biasanya itu muncul 2 begini, benar, muncul 2, tapi lebih lemah dari ini. Intensitasnya lebih kecil dari ini gitu. Nah, itulah kenapa dari tadi saya tanyakan pola serapannya seperti apa. Jadi cirinya CH yang ini loh maksudnya. Saya tak kecilin. Ini, CH aldehid itu kan CH yang ini kan. Jadi C karbonil yang kemudian mengikat H. Itu kan maksudnya CH aldehid itu kan ini. Kalau ini kan C biasa ya. Ini kan juga CH kan sebenarnya. Tapi kan CH biasa bukan yang CH aldehid nih yang di sini. Ini kan tangannya 3 kan. Sudah ada 3 tangan berarti ini kan juga CH sebenarnya. Nah, ini yang CH yang biasa. Kalau ini CH yang biasa itu yang muncul di sekitar di sebelah kanannya lagi. Yang ini. Terus CH3-nya, CH3 itu kalau bendingnya CH3 kan di daerah sini nih, metil. Sekitar sini. Itu yang bending ya, bending itu tekuan. Kemudian stretchingnya di sini. CHSP3-nya kan di sini. Karena kalau kita bicara CH3, dia kan orbitalnya SP3 kan ya. Nah, SP3 itu kan daerahnya di sini, 2.900 sekian sampai di bawah 3.000 lah pokoknya. Gitu. Oke, apakah sudah cukup jelas atau masih perlu diperjelas? Atau mana yang belum jelas, wes? Kalau diem itu berarti jelas ya, atau enggak jelas? Oke, ya, sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ya dengan kasus selanjutnya. Senyawa B di Ki Angel. Siapa yang akan mencoba menyampaikan? Oke. Ya, senyawa B, silahkan. Salah 1, salah 2 boleh menyampaikan. Saya mau mencoba. Ya, silahkan Indah. Untuk senyawa B, dalam spektrum itu terlihat adanya pita kuat dekat 1700 yang menandakan adanya gugus karbonil. Oke. Pita utama dalam daerah 3000 sampai 2850 menunjukkan adanya gugus alkil dan dikuatkan lagi pada pita 1450. Meskipun demikian tidak ada pita dekat 1370. Dengan berarti dengan gugus fungsi ada C rangkap O sama CH2Bu. Untuk strukturnya itu 2 butanon. Oke, berarti yang ini malah yang keton ya? Kalau menurut Indah. Ya, teman-teman yang lain gimana? Apakah sepakat dengan Indah atau ada pendapat lain? Coba saya cek dulu. Yang nggak bisa open mic bisa menuliskan di chat. Apakah sepakat dengan Indah atau ada usulan lain? Sepakat. Oke, ya. Sip, oke. Ya, berarti ini kalau ini cukup jelas ya. Jadi memang di sini ada CO yang pertama kelihatan banget CO. Kemudian betul yang dikatakan tadi. Jadi di sini adalah CH yang SP3 itu di daerah sini. Sebenarnya SP2, SP3 kan di sini, tapi teman-teman bisa mengatakan ini adalah CH SP3. Terus diperkuat. Nah, karena ini stretchingnya kemudian bendingnya itu kan memperkuat spektra ini gitu. Nah, diperkuat yang di sini. Ya,
Itu ada gugus tadi metil ya. Kita cek strukturnya. Ini ada metil. Ada metilen juga. Metilennya muncul nggak ya? Ini muncul nih, tapi tidak terlalu kelihatan. Ini ya, yang kecil ini ya, metilen. Ada CH2-nya, ada CH3-nya, terus ada CO. Oke. Jadi gitu ya, caranya nanti gugus fungsinya setiap gugus fungsi disebutkan. Oke. Sebentar saya cek yang di chat. Oke, sudah banyak yang sepakat ya. Lanjut, senyawa C. Siapa mencoba? Yuk, silakan. Ini kayaknya kelihatan banget. Ini pilihannya ya. Pilihan strukturnya yang senyawa C. Oke, ini mirip, beda dikit. Ya, antara C dan D hampir sama sih. Enggak hampir sama sih, maksudnya ada gugus yang sama. Ya, lanjut. Siapa mau mencoba? Silahkan. Saya coba, Bu. Oke, Rehan. Di situ terdapat yang serapan yang melebar menandakan gugus OH. Oke. Tapi nggak selebar itu, jadi ini dikatakan sebagai gugus OH dari alkohol. Ya. Terus di sebelahnya ada sekitar 3.000-an. Di situ ada gugus CH, SP3, alkana. Itu sih dari yang terlihat serapannya. Untuk yang lain agak kurang jelas. Jadi bisa katakan spektrum ini menandakan suatu senyawa butanol, siklobutanol. Karena itu ada OH, ada CH, alkana. Oke, siklobutanol ya. Ya, Pak. Tapi saya masih kurang paham kalau yang siklo itu kayak gimana. Nggak kelihatan sih, Raihan. Kalau nanya maksud Raihan kan untuk menentukan yang senyawa tutup. Ya, sikliknya itu kan ya? Iya. Kelihatan nggak kalau di R? Saya balik nanya. Nggak kelihatan. Coba ini kita pecah-pecah gugus fungsinya. Ini ada OH, hidroksil. Terus yang di setiap sudut ini C-nya berapa ini di sini? Ini apa ini? Ini kan tangannya sudah 3. Berarti ini tinggal ngikat H1 kan? Ini CH. Terus yang lain? Masa CH kabeh, Rehan? CH2. Ya, ini kan yang lain CH2, yang CH-nya 1 kan? Ya, berarti kan nggak ada gugus fungsi yang spesifik. Yang spesifik menunjukkan siklik itu kan nggak ada. Nggak ada. Ya, betul ya. Yang ini siklobutanol. Ini OH-nya kelihatan banget. Ini OH alkohol. Kalau asam itu kan bisa sampai lebih lebar banget, nutupi teman-temannya biasanya. Nah, ini kan di sini muncul ya. Di bawah 1500 itu kan metilen muncul. Ya cuma itu sih, Raihan memang. Terus yang di sini kan CH-nya muncul. CH-nya kan bisa SP2, bisa SP3. Jadi yang metilen itu stretching-nya kan di sini. Metilen itu kan termasuk CH yang SP3 kan? Iya. Tapi kemudian diperkuat di bendingnya di sini. Nah, yang CH saja itu kan yang ini, yang di ujung sini kan berarti hanya CH nih. Yang tangannya sudah 3 ini. Nah, ini kan berarti C-nya juga SP3 ini. Tuh. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Nggak ada. Saya cek di chat. Ya, nggak ada. Sepakat semua ini adalah siklobutanol.
Tadi yang mana? Sorry. Iki ya. Baik, sekarang lanjut senyawa D. Siapa mencoba? Kalau yang ini udah ketemu kan, ini lebih gampang nih. Pilihannya kan ya cuma itu. Yo, siapa mencoba? Ini ada yang pemadaman listrik. Oke, Antoni ya. Susah juga ya kalau ada pemadaman. Ya, lanjut. Sebentar saya sambil balas ini WA. Siapa mencoba untuk senyawa D? Ini ada 53 orang ya? Masa sepi? Saya Halo. Oke, Vicky, silakan. senyawa D itu 2 metil 2 propen 1 ol. Ya. Itu ada pita lebar buat yang dekat pada 3.300 itu ikatan OH. Ini ya. Mungkin bukan ikatan disebutnya. Vicky. Gugus. Kita biasa menyebutnya ya gugus fungsi ya. Karena kalau ikatan itu bayangan saya sama hanya itu loh. Ikatan itu kan ininya. Sementara kita bicara OH sebagai hidroksilnya gitu. Nah. Kemudian gugus CH. Ya, yang gimana? Pada sekitar 2.900 sampai 2.800. Oke, ini ya. Ya, Bu. Lanjut. Kemudian yang SP2 yang gugus fungsi CH juga pada sekitar itu 3.100 itu yang atas. Ini ya. Kecil ini ya? Oke. Ya, SP2 betul. Terus gugus fungsi C rangkap. CC ikatan rangkap pada 1.600. Ini ya? Ya, Bu. Terus ada lagi? Kemudian gugus fungsi CO. CO-nya tunggal atau rangkap? Tunggal. Oke ya. CO-nya di sekitar 1.000. Ya, tapi bukan yang 1.000-nya ya, yang 1.100-nya ini. Iki, ya, kalau CO itu di atas 1.000 biasanya ya. Ya, 1.100 sampai ya 1.000 sekian. Ini enggak sampai 1.100 ya. 1.070 lah. Lanjut, ada lagi yang lain atau sudah cukup? Ikatan CH2, Bu. Oh ya. Ikatan atau gugus? Gugus fungsi CH2. Ya, CH2 itu kita biasa menyebutnya apa, Vicky? Lah, tadi sudah disebut loh, Vicky. Metilen, Bu. Ya, metilen ya. Iya, Bu. Terus, berarti strukturnya yang mana, Vicky? Yang 2 metil 2 propen 1 ol. 2 metil 2 propen 1 ol. Oke. Ini ya. Nah, pertanyaan saya, metilennya yang mana ini? Gugus metilennya? Yang itu. Sebelum OH, Bu, yang atas Oh ini. ya, betul ini. Terus yang di sini, ini ada apa? CH3. Oke. CH3 kita biasa menyebutnya apa? Metil. Ya, metil. Di sini muncul nggak tadi? Muncul, Bu, yang ikatan 2.900 itu. Ya, kalau di sini kan masih yang CSP3 kan, tapi untuk menentukan apakah CSP3-nya itu berupa metilen atau metil, itu kan di daerah sekitar di bawah 1.500 ini, Vicky. Ini kan ada 2 serapan ya. Yang satu punyanya metil, yang satunya punyanya metilen. Tapi memang secara umum di sini ada CH benar ya, CH-SP3 di sini benar. Tapi kan kemudian diperkuat di daerah sini, ya. Either CH2 ataupun metil atau metilen di sini ya. Dan ini ternyata ada dua-duanya kalau di struktur yang ini. Itu ya, Vicky? Ya, Bu. Oke. Teman-teman yang lain
Sudah cukup jelas? Lanjut ya. Terakhir. Ini tinggal sisa struktur. Siapa? Terakhir. Hari ini yang hadir 56. Ketua kelas hafal nggak ya dengan teman-temannya? Yang nggak datang siapa ya? Kalau dari list itu. 2 nama kayaknya nggak datang. Ya, silakan siapa mencoba? Senyawa yang E. Apakah perlu saya panggil satu-satu? Sabto. Ini kebetulan nama pertama yang muncul di sini Sabto. Sabto coba. Bisa mendengar saya? Iya, Bu. Ya, silakan. Itu yang pada daerah 2.900-an ada gugus CH, Bu. Oke, terus? Terus pada daerah 1.600 sekian ada gugus Cerangkap. Cerangkap 2. Oke, terus? Ada lagi yang lain? Yang daerah 1.000 sampai 1.200 ada gugus CO ether, Bu. CO ether. Oke, tapi ini tepatnya di mana ini? Yang CO ethernya harus dipilih satu serapan ya, jangan antara gitu. Karena ini ada beberapa serapan. Siapa? Sabto. Coba dipilih satu. Yang pendek mungkin, Bu. Yang ini, bukan yang malah bukan yang tajam ini ya. Kalau saya sih pilih yang tajam. Kan masih dalam range ini kan, range-nya kan dari 1.100 sampai 1.300-an kan? Iya. Ya, pilih yang tajam ya, pilih yang sharp, yang puncaknya itu kalau sharp itu kan meyakinkan ya. Kecuali kalau yang puncak-puncak lemah seperti tadi aldehid itu kan memang serapannya lemah, memang puncaknya apa? Memang munculnya dia akan berupa serapan yang lemah gitu. Oke. Terus kesimpulannya senyawanya adalah nyawanya etil vinyl ether, Bu. Etil vinyl ether. Oke, etilnya yang sebelah mana? Sabto. Yang ini, Bu. Yang O di sebelah kanannya. Sebelah kanan O. Oke. Etil C-nya berapa, Sabto? 2. Oke. Hanya? Ya. Etil itu strukturnya gimana? C-nya 2 benar, terus hanya berapa? CH2, Bu. CH2? Etil loh, etil. Coba. Etil. C2H5. Nah, oke ya. Jadi ini ya. Jadi C-nya ada 2 ini. 1, 2. Kemudian yang di ujung ini kan dia metil kan? CH3 kan? Berarti hanya 3. Yang di sini ada H2. Ya kan? Berarti etil itu kan keseluruhan ini. C2H5. Ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Kalau ada yang belum jelas, silakan 2 menit untuk merenungkan. Saya beri waktu. Silakan disampaikan kalau ada yang belum jelas. IR ini termasuk yang masih agak ringan untuk interpretasinya. Agak ringan. Tapi saya paling senang interpretasi IR sih dibanding yang lain. Nggak ada? Sudah cukup jelas semuanya? IR selesai ya? Ya, karena IR sudah selesai, jadi kita bisa UTS dulu. UTS, bukan UTS sih. Kita latihan mengerjakan sesuatu gitu ya minggu depan ya.
teman-teman silahkan menyiapkan untuk minggu depan kita akan uji kompetensi lah. Mumpung materinya jadinya dua-dua, mungkin materinya masih sedikit. UV sama IR ya materinya ya. UV sama IR, terus teori dan praktek. Maksudnya praktek itu praktek membaca spektranya. Teorinya berarti ya prinsip dasar UV sama IR, itulah jangan dilupakan ya. Teorinya kan ya paling-paling cuma itu kan. Insya Allah berarti Selasa depan ya kita uji kompetensi untuk 2 materi itu ya. Kemudian nanti untuk teknisnya kita pakai Zoom, kemudian saya akan menayangkan soal selama beberapa menit. Teman-teman menyimak, ditulis di kertas, jadi mulai sekarang menyiapkan kertas, terus difoto ya. Yang difoto kertasnya, bukan teman-teman yang difoto ya. Yang difoto kertas jawabannya, bukan kertas kosong juga. Nanti difoto kertas kosong terus. Oke, jadi siapkan kertas, kemudian ballpoint. Real time. Iyalah, masa ada siaran tunda. Ya, betul. Nggak ada siaran tunda ya. Sesuai jadwal kita. Jadi kalau sesuai jadwal kita kan teman-teman pasti sudah mengalokasikan untuk kuliah kan. Oke, kalau ada yang misalnya kurang sehat dan seterusnya, silahkan menyampaikan di grup. Jadi komunikasi kita lewat grup ya. Saya sih berdoanya semua sehat, tapi kan siapa tahu gitu loh maksud saya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan sampaikan di grup ya. Termasuk juga yang tadi listrik mati. Nah ini juga untuk antisipasi. Jadi misalnya ada sinyal yang kurang bagus dan seterusnya, teman-teman sudah bisa mulai sekarang mencari tempat yang kira-kira sinyalnya bagus. Terus yang misalnya ada pemadaman, kalau sudah ada surat pemberitahuan ya berarti jangan mendekati area pemadaman. Tapi kadang-kadang memang ini ya, surat pemberitahuannya itu mau padam jam berapa, akhirnya padamnya jam berapa. Gitu, memang sih. Ya berdoa semoga inilah listriknya bersahabat saat itu. Listrik dan sinyal. Karena kita tergantung 2 hal itu ya mau nggak mau. Oke, ada pertanyaan untuk UK minggu depan? Mumpung masih fresh, jadi kita langsung UK saja. Nggak ada? Cukup, masih ada sisa waktu sedikit, teman-teman bisa lanjut belajar sendiri. Ya, nggak ada tambahan. Presensi hari ini gimana? Gimana? Presensi hari ini. Oh iya, UK apakah sama dengan UTS? Iya. UK itu mirip-mirip ya, Maulida. Sebenarnya UK itu boleh beberapa kali. Jadi kalau di sistem yang baru itu memang disebutnya UK, itu aja sih. Hampir sama Maulida. Untuk presensinya, ini ada berapa orang nih? Ini ada yang baru muncul nih. Tadi cuma 55. Antoni tadi sudah izin karena mati lampu. Terus ada 1 orang yang tadi belum muncul, tapi saya nggak tahu siapa. Silahkan mengaku saja yang baru saja muncul. Antoni sudah sehat ini listriknya. Halo, Antoni bisa dengar saya? Antoni Saputra. Ya, sudah Bu. Sudah cari tempat lain. Oh, tapi saya sudah mau nutup kuliah ya, kamu telat. Oke, ada 1 orang lagi yang baru muncul nih berarti. Siapa? Silahkan mengaku.